Pada zaman dahulu hiduplah seorang janda yang sangat miskin. Ia tinggal di sebuah gubuk reot di pinggir hutan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Embok Randa berjualan daun-daunan dan buah-buahan hasil hutan. Janda itu hanya ditemani anak perempuan sematawayangnya bernama Sakepel. Ia diberi nama Sakepel karena tubuhnya hanya sekepalan tangan orang dewasa. Setiap akan berangkat ke pasar, Embok Randa selalu berpesan kepada Sakepel agar berhati-hati terhadap kedatangan Nyai Butoljo, raksasa penghuni goa di hutan belantara dekat rumah Embok Randa. "Enduk Sakepel," kata Embok Randa suatu hari. "Ada apa, Embok?" tanya Sakepel tak berkedip. Matanya yang bulat seperti kancing baju yang paling kecil. "Nyai Butoljo terus berkeliaran mencari mangsa, bagaimana kalau dia sampai ke gubuk ini?" Pandangan mata Embok Randa menerawang. Sakepel tertegun sejenak, kemudian katanya, "Sudahlah, Embok, si Embok jangan bersedih." "Iya, Enduk. Tapi, bagaimana kalau Nyai Buto Ijo membawamu? Apa Embok tidak usah pergi saja ya?" "Jangan, Embok. Kalau Embok tidak ke pasar, kita makan apa?" "Embok tak perlu cemas. Bagaimana kau akan melawan raksasa, Enduk, sedangkan tubuhmu hanya sekepalan tangan, Embok?" "Oh, Sakepel. Embok kan selalu bilang bahwa hidup dan mati itu milik Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, Embok..." "Oh anakku Sakepel, hatimu sungguh besar." Kedua tangannya membelai tubuh Sakepel, yang mengenakan baju dari kain perca. "Tinggallah di rumah saja dan kunci pintunya dari dalam." Setiap kali hendak ke pasar, Embok Randa tidak bosan-bosannya mengulang pesan itu pada Sakepel. Sakepel selalu menuruti pesan emboknya hingga suatu hari Sakepel melanggar pesan itu. Ketika itu, Embok Randa sedang ke pasar. Suasana di luar gubuk mendadak ramai oleh suara orang berlarian, sambil menjerit-jerit dan berteriak-teriak. Sakepel mengintip dari balik anyaman bambu gubuknya, yang sudah banyak berlubang. Sakepel melihat penduduk kampung berlarian dengan wajah ketakutan. Terdorong oleh rasa ingin tabu, Sakepel pun melanggar pesan emboknya. Pelan-pelan dia membuka pintu gubuknya, dan berlari mengejar seorang kakek tua, yang sedang berlari sambil membawa ternaknya. "Ada apa, Wak?" tanya Sakepel. Enduk, cepat bersembunyi. Cepat, cepat. Nyai Butoljo. Cepat sembunyi, kau akan dimakan, kata kakek itu sambil berlari. Sakepel ingin melakukan sesuatu untuk menyelamatkan warga desa dari ancaman raksasa. Tiba-tiba Sakepel tersenyum sendirian. Ia telah menemukan akal untuk menghadapi raksasa itu. Ia tak akan lari seperti yang lain. Sakepel segera menyongsong kedatangan raksasa berbadan hijau. "Nyai Butoljo, aku Sakepel dari desa ini. Jangan kau makan ternak-ternak, kasihan yang punya," kata Sakepel berusaha teriak kencang, agar terdengar oleh Nyai Butoljo. "Kau, selilit, apa kau bilang, Sakepel? Kau melarangku makan ternak ini? Kalau begitu kau saja yang kumakannya."
Raksasa bernama Yai Butoljo menggeram. "Coba," kata Yai Butoljo sambil meraih Sakepel dengan cepat. Sebelum jari-jari tangan Yai Butoljo menyentuhnya, Sakepel menghindar secepat kilat. Tubuhnya yang kecil, memudahkannya berkelit dan melesat di sela-sela jari jemari Yai Butoljo. "Tunggu dulu," setelah terlepas, Sakepel mengajukan syarat. "Kau boleh memakan tubuhku asalkan kau bisa menemukanku dalam permainan petak umpet." "Bagaimana?" tanya Sakepel memberanikan diri. "Kalau hanya itu syaratnya, kecil aku pasti akan menyantapmu." "Aku sanggup." Permainan pun dimulai. Sakepel bergegas ke bagian dari dipan bambu. "Sakepel." Yai Butoljo memanggil. "Kuk," jawab Sakepel singkat. "Sakepel," panggil raksasa itu lagi. "Kuk," hanya itu jawaban Sakepel. Akhirnya tidak terasa permainan itu berlangsung sampai sore. Yai Butoljo pun menyerah kalah. "Baiklah Sakepel, aku mengaku kalah hari ini." Raksasa itu terlihat loyo tak bertenaga. Tanpa melihat ke arah Sakepel, ia kembali ke goa dalam hutan belantara. Malamnya, Sakepel menceritakan kejadian yang dialaminya sepanjang siang itu kepada Embok Randa. "Aduh anakku, Sakepel. Kenapa kamu melanggar pesan Embok?" "Tapi, Embok, kasihan orang-orang. Sakepel ingin membantu mereka." "Embok mengerti maksud baikmu. Raksasa itu bukan lawanmu, Enduk." "Embok tenang saja. Sakepel bisa mengalahkannya." Malam beranjak terus. Bintang-bintang bertaburan menghiasi langit hitam. Suasana sunyi senyap, hanya sesekali terdengar suara binatang hutan. Di dalam gubuk bambunya yang reot, Embok Randa tidur lelap bersama Sakepel. Keesokan harinya raksasa itu segera menghampiri rumah Embok Randa. Ia penasaran karena telah dikalahkan seorang anak kerdil. "Di mana kau? Keluar sekarang. Ayo kita mulai lagi obak-delikan." Raksasa itu berkacak pinggang di depan halaman gubuk Embok Randa. "Baik Yai Butoljo. Siapa takut?" kata Sakepel ringan. Permainan dilanjutkan. "Sakepel, di mana kamu?" teriaknya nyaring. Sakepel pun bergegas keluar dari persembunyian sambil bersenandung, "Yai Butoljo matanya dua, tidak tahu saya." "Sakepel, tadi kamu bersembunyi di mana?" Yai Butoljo menatap geram. "Di dekat genuk." "Baiklah Sakepel, kali ini aku masih bisa kamu kalahkan. Tapi tidak untuk besok pagi." Raksasa itu pulang dengan langkah gontai. Seperti hari sebelumnya, raksasa itu kembali menemui Sakepel. Permainan pun dilanjutkan. Malang tak dapat ditolak, mujur pun tak dapat diraih. Di hari ketiga, permainan delikan ini berhasil dimenangkan Yai Butoljo. Sakepel berhasil ditemukan Yai Butoljo. Itu artinya Sakepel harus siap menjadi santapan raksasa. "Bagaimana Sakepel? Apa kamu sudah siap?" tanya Yai Butoljo. "Yai Butoljo, aku siap, kamu telan kapanpun." Sakepel berkata cukup tenang.
Di balik ketenangannya itu, ternyata ia memiliki rencana. Dengan sekali tegukan tubuh Sakepel lenyap di kegelapan perut raksasa. Tetapi apa yang diperbuat Sakepel di dalam perut raksasa, Nyai Buto Ijo? Ternyata Sakepel segera mengeluarkan pisau dapur milik emboknya, yang sudah diasahnya berhari-hari. Dengan pisau itulah Sakepel merobek-robek perut Nyai Buto Ijo. Akhirnya raksasa itu tewas mengenaskan. Seisi desa bersuka cita menyambut kemenangan Sakepel. Atas ide para tetua kampung, akhirnya daging Nyai Buto Ijo dimasak menggunakan bumbu yang cukup lezat. Masakan itu segera diantar ke tempat persembunyian Nyai Buto Ijo atau istri Nyai Buto Ijo. Konon dengan jalan itu Nyai Buto Ijo dapat dikalahkan. Singkat cerita, Nyai Buto Ijo makan daging suaminya dengan sangat lahap. Sakepel segera memimpin nyanyian diikuti seluruh penduduk desa. Nyai Buto Ijo matanya dua, memakan daging suaminya. Nyanyian itu terus diulang-ulang. Mendengar nyanyian penduduk desa, yang dipimpin Sakepel serta merta tubuh Nyai Buto Ijo limbung, dan jatuh tersungkur di pintu goa. Nyai Buto Ijo mati menyusul suaminya. Pesta pun digelar warga desa sebagai wujud rasa syukur atas perjuangan Sakepel. Desa itu kembali hidup tenang dan damai.